Halo teman-teman, gimana kabarnya? Sehat? Semoga teman-teman sehat ya. Kembali lagi di YouTube channel aku, Farbib. Pada video kali ini, aku mau menceritakan sebuah kasus yang bermula dari asmara berujung penjara. Dan kasus ini tuh pernah viral di TikTok pada awal September di tahun ini. Sebelumnya jangan lupa follow YouTube channel aku, Farbib. Nyalain loncengnya juga biar teman-teman tahu kalau aku upload video baru ya. Mari kita masuk ke kasusnya. Masyarakat di sana tuh dihebohkan dengan kasus pembunuhan kakak beradik yang berlokasi di Dusun Wedoro Sukun, Desa Wedoro, Kecamatan Waru, Sidoarjo. Korban dari kasus ini dua orang wanita yang bernama Dira Fani Anjani berinisial DF berumur 20 tahun. Ia seorang mahasiswi keperawatan, dan berinisial DK berumur 12 tahun, yang dimana DK ini sebagai adiknya yang masih pelajar sekolah dasar. Mereka dibunuh pada hari Senin 6 September 2021. Mereka itu adalah adik kakak ya. Dua anak perempuan tersebut berasal dari pasangan suami istri yang bernama Ismanto dengan Rianti. Untuk pelakunya bernama Heru Erwanto atau berinisial HE berumur 25 tahun. Heru atau si pelaku ternyata dulunya pernah bekerja di warung kopi milik keluarga korban. Ia dipercaya bekerja di usaha warung kopi orang tua korban yang tak jauh dari tempat tinggal korban. Namun karena tak nyaman dengan apa yang ia kerjakan, si Heru ini memutuskan berhenti dan beralih sebagai driver ojek online. Perkenalannya dengan DF pun terjadi saat Heru bekerja di warung kopi karena kakak adik itu sering berkunjung ke warungnya untuk berjumpa dengan ibunya. Warungnya itu maksudnya warung si DF sama Dika ya. Melihat paraf DF yang cantik, Heru pun jatuh hati dan menaruh rasa ke korban. Hingga suatu hari, Heru ini memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya. Namun sayang banget cintanya itu bertepuk sebelah tangan. Kita masuk ke kronologi pembunuhannya ya. Pada hari Senin 6 September 2020, tepatnya malam hari sekitar pukul 8 malam, pelaku ini pergi ke rumah korban untuk menyatakan perasaannya. Saat itu Dira hanya berdua dengan adiknya, si Deka, di rumah orang tuanya. Sedangkan ayah dan ibunya masih bekerja menunggu warung kopi. Saat sudah sampai rumahnya, pelaku awalnya mengobrol dengan adiknya atau si Deka di dalam rumahnya. Saat ngobrol, DF itu masih di perjalanan untuk pulang. Tak lama DF tiba di rumahnya. Kehadiran Heru itu rupanya membuat DF tuh nggak senang. Awalnya DF ini hanya mengobrol biasa. Si DF mengobrol tuh untuk menghargai si Heru karena udah datang ke rumahnya jauh-jauh walaupun secara tiba-tiba gitu, nggak dikasih kabar. Lama-lama DF dan Heru itu berdebat sampai cekcok. Di pertengahan cekcok, si Heru itu mulai kesel sama si DF. Keselnya kenapa? Karena Heru itu nggak terima dimaki-maki sama DF. Akhirnya tiba-tiba si HM mencekik si DF. Melihat kakaknya dicekik, adiknya atau Deka mengambil pisau di dapur. Kenapa sih adiknya bisa sampai berani ambil pisau di dapur? Hal itu dilakukan untuk mengancam Heru atau pelaku agar menghentikan kelakuannya kepada sang kakak. Tersangka yang melihat hal itu lalu melepaskan DF dan menarik tangan Deka yang sedang memegang pisau dapur. Nah, di sini tuh sempat ada tarik-menarik pisau dan tiba-tiba Heru menusuknya. Seketika Deka meninggal di tempat karena kehabisan banyak darah. Melihat adiknya terbunuh, DF pun histeris. Ya gimana histeris ya? Melihat adiknya dibunuh, DF langsung berteriak. Karena DF berteriak, pelaku langsung panik, kemudian membekap mulutnya dan mencekik agar diam dan ditindih oleh pelaku hingga tewas. Setelah DF dan Deka tewas, pelaku ini menyeret tubuh korban adik kakak ini dari ruang tamu ke dekat sumur di belakang rumah. Kenapa sih ada sumur di rumah? Karena biasanya rumah di daerah Jawa, tepatnya di daerah Jawa Timur itu masih banyak sumur yang berada di dalam rumahnya. Dan sampai saat ini masih dipergunakan juga. Kita lanjut.
Pelaku ini mikir jasadnya tuh mau dibuang kemana ya buat ngilangin jejaknya dari kepolisian. Karena di rumah tersebut ada sumur, makanya sang pelaku atau si Heru itu membuang jasadnya ke dalam sumur yang kedalaman sumurnya itu sekitar 5-6 meter. Cukup dalam juga ya. Tapi sebelumnya pelaku mengikat dulu kaki kedua korban dengan batu sebagai pemberat agar tubuhnya tidak bisa muncul ke permukaan. Ibaratnya bisa tenggelam gitu. Pelaku memasukkan jasad korban satu per satu ke dalam sumur agar tidak bisa ditemukan oleh orang lain. Biar nggak bisa ketahuan juga, seluruh barang yang dibawa oleh korban juga ikut dilempar masuk ke dalam sumur, termasuk helm milik sang kakak Dira. Jadi pas kejadian itu si kakak itu masih pakai helm gitu. Pelaku kemudian membersihkan darah korban dengan cara menyiram air dan mengelapnya menggunakan sarung bantal berwarna hijau. Kain tersebut ikut dibuang ke dalam sumur bersama kedua korban, itu kakak dan adik yang tadi. Pelaku juga mengganti bajunya milik Dira karena baju pelaku tuh kena darah. Biar nanti kalau kabur itu nggak ketahuan kalau pelaku tuh habis membunuh orang. Setelah menghabisi korban, pelaku itu berusaha kabur. Tapi beberapa saat kemudian dia kembali lagi ke rumah korban. Dia kembali untuk merampas harta benda milik korban. Di antaranya itu ada mobil Daihatsu Sigra berwarna putih yang waktu itu lagi terparkir di rumah korban. Selain itu pelaku juga membawa 4 ponsel, dompet, tas, pakaian, dan 1 laptop dari rumah korban. Menjelang tengah malam sekitar pukul 10 malam, Rianti, ibu korban, pulang dari jaga warung. Sang ibu yang mendapati rumahnya gelap bagian depannya, terus lampu teras rumahnya juga nggak nyala, namun pada bagian dalam rumah tuh masih menyala. Ibunya tuh mulai curiga gitu, kenapa? Dan juga mobilnya nggak ada itu di parkiran halaman rumahnya. Ibunya masuk, terus melihat ada bercak darah menuju ke sumur. Ibunya panik curiga, ini kenapa? Takutnya ada apa-apa. Ibunya langsung bergegas menghubungi suaminya yang bernama Ismanto yang sedang menjaga warungnya juga. Ismanto nyampe dan melihat keduanya shock menemukan kedua anaknya ditemukan di dalam kondisi telungkup di dalam sumur yang kondisinya telah meninggal. Setelah itu orang tua korban memberitahu tetangganya untuk datang. Setelah tetangganya datang, tetangganya juga shock gitu. Kok bisa anaknya meninggal gitu. Nah karena orang tua dan tetangganya nggak berani ngelakuin apa-apa, akhirnya mereka menunggu sampai besok. Karena pas kejadian itu sudah menjadi tempat kejadian perkara dan tetangganya itu nggak berani ngapa-ngapain, takutnya dijadikan sebagai tersangka. Pada keesokan harinya atau Selasa pagi, orang tua korban dan warga melaporkan kejadian itu ke kepolisian. Petugas kepolisian yang dibantu oleh petugas pemadam kebakaran datang mengevakuasi 2 jenazah tersebut dari dalam sumur. Yang pertama dievakuasi itu jasad kakaknya, si Dira, dan karena ada kendala air, jadi jasad adiknya baru dapat dievakuasi setelah airnya itu disedot. Setelah itu mereka langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur di Surabaya. Kita masuk ke kronologi penangkapannya ya. Pada Selasa, polisi itu melacak mobil korban yang telah diambil oleh si Heru atau pelaku dengan melihat CCTV yang ada di jalan. Dan ditemukanlah mobil tersebut di tambak sawah berjarak sekitar 2 km dari rumah korban. Keadaan mobil tersebut tuh ditemukan diparkir di pinggir jalan yang kondisinya sudah kosong karena pelaku itu sudah kabur. Polisi akhirnya menyelidiki lagi nih, pelaku tuh kaburnya kemana. Diselidiki, tanya situ, tanya sana. Ya pelaku ditemukan sedang bersembunyi di penginapan di Sedati, Sidoarjo. Saat didatangi polisi, si Heru itu mengelak dan berusaha kabur untuk meninggalkan lokasi. Polisi langsung memberikan tembakan peringatan agar si Heru itu atau pelaku itu berhenti. Namun pelaku terpaksa ditembak di sebelah kaki kanannya agar pelaku tidak bisa melarikan diri lagi. Pelaku pembunuhan sadis itu kemudian dibawa ke Polresta Sidoarjo untuk menjalani pemeriksaan. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti yang diyakini milik korban, diantaranya
ada mobil, ada 4 ponsel, pisau yang dipakai untuk menghabisi korban, beberapa pakaian, helm, dompet, tas, dan laptop. Setelah diselidiki, akhirnya pelaku mengakui perbuatannya. Atas perbuatannya, HE itu dijerat pasal 338, 365 ayat 3 KUHP dengan ancaman kurungan 15 tahun penjara. Lalu ada pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Oke teman-teman, kasusnya sangat tragis banget ya. Gak nyangka banget bahwa orang yang dulunya pernah kenal atau akrab sama kita, atau pernah juga kerja sama kita, menjadi pelaku pembunuhan kepada keluarga kita sendiri. Dan lebih parahnya lagi, si Heru atau si pelaku itu membuang jenazah korban tuh nggak manusiawi gitu. Dari kasus ini kita bisa sama-sama belajar bahwa kita tuh nggak bisa memaksakan orang yang kita suka untuk menerima perasaan kita. Kalau emang cinta atau perasaan kita ditolak, ya udah, nggak usah dipaksain lagi gitu. Masih banyak kok orang-orang di luar sana yang bisa menerima cinta kita. Anggap aja bukan jodoh kita. Jangan seperti Heru, pelaku dalam kasus ini, yang tega membunuh orang yang disuka dan lebih parah lagi membunuh salah satu keluarganya. Serta orang yang ditinggalkan tuh mempunyai trauma berat. Menurut teman-teman gimana nih? Apakah pelaku atau si Heru itu sudah pantas untuk mendapatkan hukuman sesuai dengan apa yang dia perbuat? Coba komen di bawah ya. Oke, terima kasih yang sudah nonton video aku sampai saat ini. Maaf banget kalau misalnya masih ada kekurangan di videonya ya. Teman-teman boleh komen di bawah kira-kira video apa yang selanjutnya ingin aku bahas. Aku juga mau ngingetin buat teman-teman jangan lupa untuk follow YouTube channel aku, Farbib, dan nyalain loncengnya juga ya, biar nggak ketinggalan kalau aku upload video baru. Kalau teman-teman suka dengan videonya, jangan lupa dikasih like-nya. Semoga kalian suka, sampai jumpa lagi.